Halo teman-teman, selamat datang di channel MIJcom bersama saya Febri. Di video kali ini, saya mau membahas bagaimana seorang konten kreator atau bisa kita katakan mungkin YouTuber untuk menyimpan atau memiliki sebuah perangkat yang bisa menyimpan seluruh footage-nya atau file-file hasil recording mereka atau dia di dalam satu tempat gitu, di dalam satu wadah. Nah, kebetulan kali ini saya datang dengan hard disk yang cukup besar ya teman-teman. Jadi itu adalah hard disk dari Western Digital. Bisa kelihatan nggak teman-teman? Oke, ini. Jadi ini hard disknya ada dua ya teman-teman. Nah, nanti teman-teman pasti mungkin bakal tanya, kenapa saya butuh dua hard disk teman-teman? Karena bagi kita konten kreator atau YouTuber lah bahasa kerennya ya teman-teman, bagi kita data atau footage itu kan sangat-sangat krusial gitu. Jadi setiap kita nyimpen, kita pastiin datanya itu aman dan datanya itu nggak ada gangguan lah gitu, nggak ada. Mungkin contoh misalkan teman-teman nyimpen cuma di SD card kameranya aja, suatu saat kan mungkin SD card tersebut bakal bisa rusak atau bisa korup lah datanya gitu. Jadi artinya teman-teman punya data itu kan pada hilang semua gitu jadinya. Nah, kebetulan kali ini yang mau saya bahas itu saya menggunakan ini sambil saya buka ya teman-teman. Oke, bisa terlihat teman-teman di sini. Bisa kelihatan nggak? Oke, ini jadi size-nya 10 tera ya teman-teman. Bisa terlihat ini 10 tera WD Western Digital HGST. Jadi Western Digital atau kita singkat WD ini adalah salah satu brand hard disk terbaik saat ini. Ya, selain WD juga ada Seagate sih. Jadi kalau teman-teman mau milih WD atau Seagate, ya terserah, itu cuma masalah personal preference aja atau ini pribadi lah, pilihan masing-masing gitu. Untuk dari sisi harga pun hampir-hampir sama aja. Nah, yang selanjutnya hard disk ini kan ukurannya 10 tera dan ada 2 biji ya teman-teman. Ada 2 buah lah gitu bahasa ininya, bahasa bakunya. Oke, bisa bentar ya. Nah, ini ada 2, bisa kelihatan nggak? Ada 2 ya. Jadi ukurannya 10 tera sama 10 tera. Tapi nanti akan saya konfigurasi ke dalam PC kami di toko. Ini barang pribadi kami ya, untuk kami pakai sendiri untuk menyimpan file-file atau footage-footage yang sebelumnya kami record di sebuah kamera atau hasil recording game lah gitu. Jadi ukurannya kan satu biji itu 10 tera. Nah, seharusnya ukuran kalau 2 biji kan ukurannya jadi 20 tera gitu. Tapi nanti enggak, konfigurasi kami akan menggunakan RAID. Nah, RAID ada banyak macam juga, ada RAID 0, RAID 1, RAID 2, 3, dan selanjutnya sampai RAID 5 mungkin. Nah, itu ininya beda-beda sih. Jadi, kalau RAID 0 itu kan kita bahas mungkin agak mendalam atau mendetail dikit ya. RAID 0 itu kan stripe volume ya, jadi membuat 2 hard disk yang kapasitasnya akan menjadi double gitu. Jadi, misalkan satu biji 10 tera, 2 biji menjadi 20 tera gitu. Nah, kalau itu untuk RAID 0. Tapi kan itu kalau misalkan salah satu hard disk dari RAID 0 tersebut rusak, maka data teman-teman bakal hilang semua gitu loh. Jadi penyimpanan ini kan lebih ke arah yang untuk penyimpanan yang file besar, makanya kita menggunakan hard disk. Nah, untuk itu kita perlu RAID 1. RAID 1 itu artinya mirror. Mirror kalau langsung kita artikan ke bahasa Indonesia mungkin artinya cermin ya. Jadi ukuran hard disk itu seharusnya 10 kali 2 harusnya 20 tera. Tapi ini enggak, ukurannya tetap cuman 10 tera ya teman-teman. Jadi apa yang ada di data di hard disk 1 bisa digunakan, bisa didapatkan juga di hard disk 2. Jadi seperti cermin dia. Misalkan hard disk 1 itu datanya A, hard disk 2 datanya juga A gitu. Jadi untuk kita konten kreator, jadi in case atau misalkan amit-amit hard disk kita salah satu itu rusak, jadi data tersebut masih tersimpan di hard disk satunya lagi gitu, jadi jauh lebih aman gitu. Itu namanya kalau istilah keren bahasa Inggrisnya redundancy gitu.
udah bener belum ejaan saya. Ya pokoknya intinya itulah. Jadi walaupun kapasitasnya itu 10 tera kali 2 sama dengan 20 tera, ini enggak, karena kita pilih RAID 1 itu menjadi mirror, jadi kapasitasnya tetap menjadi 10 tera. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi misalkan data di hard disk 1 yang 10 tera tadi rusak, atau hardware-nya rusak gitu. Jadi hardware-nya tetap, datanya tetap bisa didapatkan dengan hard disk yang kedua gitu. Tapi ini berlaku hanya untuk level hardware ya teman-teman. Nah kalau level software kayak kena virus atau kena malware itu nggak termasuk ya. Jadi misalkan PC teman-teman walaupun udah RAID 1, tapi PC teman-teman itu kena virus atau kena malware, itu datanya juga bakal hilang, bakal korup. Jadi yang kita akalin dari sisi ini ya, dari sisi physical gitu, dari sisi bukan softwarenya, tapi hardwarenya gitu. Jadi saran saya buat teman-teman konten kreator, sebaiknya kalau nyimpen data itu menggunakan RAID 1 untuk storage ya teman-teman. Karena yang saya jelaskan sebelumnya tadi, karena ya kalau misalkan satu rusak ya bakal ada satu lagi gitu, jadi datanya nggak hilang sia-sia. Ya memang bisa juga kejadian hard disk dua-duanya rusak, tapi kan kesempatannya atau kemungkinannya itu sangat kecil gitu dibandingkan dengan cuma satu. Ya walaupun hard disk ini memiliki garansi 2 tahun, tapi garansi juga nggak menjamin data itu bakal balik ke kita. Oke teman-teman, jadi buat teman-teman konten kreator, saran saya kalau bisa teman-teman simpen data di tempat yang aman dengan menggunakan 2 storage. Jadi artinya flow-nya, kalau di kami ya, jadi setiap PC zaman sekarang itu kan kita punya SSD NVMe nih. Dan itu kan untuk yang speed-nya kenceng, yang mungkin sampai 7.000-an megabyte per Mbps ya. Nah, kalau untuk data besarnya atau untuk archive-nya atau untuk arsipnya itu kan menggunakan hard disk yang dengan ukuran yang besar gitu. Jadi setelah flow yang paling pas adalah ketika kita sedang mengerjakan sebuah project atau sebuah video lagi ngedit gitu, istilah gampangnya, kita kerjakan atau simpen filenya di SSD NVMe tersebut dulu. Jadi setelah selesai project ini atau video ini, setelah selesai baru kita archive atau kita arsipkan ke dalam hard disk yang ukurannya besar tadi. Jadi itu biar buat teman-teman workflow-nya jauh lebih smooth dan jauh lebih lancar gitu. Oke teman-teman, nanti kita coba sama-sama gimana cara setup-nya di sebuah PC ya untuk dengan RAID 1 ini. Atau bahasa lebih awamnya itu mungkin mirror ya gitu. Jadi 2 hard disk atau 2 storage sama dengan 1 gitu. Oke, ditunggu ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini hard disknya ya. Ini akan kami pasang ke dalam PC ini. Jadi nanti akan saya tunjukkan juga gimana cara nge-RAID-nya, RAID 1 yang tadi saya jelaskan. Jadi 2 hard disk ini 10 tera, nanti ukurannya sama dengan 1 10 tera. Gitu. Jadi ini konfigurasinya dengan mirroring. Jadi data apa yang ada di hard disk 1 ada juga data di hard disk 2. Jadi misalkan data ini A, data ini juga bakal A gitu ya teman-teman. Jadi ukuran 10 tera itu sama dengan 10 tera kali 2 sama dengan tetap 10 tera. Jadi ini untuk pengamanan yang ekstra gitu. Jadi in case atau misalkan amit-amit lah salah satu hard disk ini rusak, datanya masih ada di hard disk satunya lagi gitu. Oke teman-teman, ditunggu ya ini proses pemasangannya. Jadi sekarang masih kami pasang kabel SATA-nya dulu, kabel SATA dan juga kabel dari power supply. Karena kebetulan power supply yang digunakan itu adalah power supply modular.
Oke teman-teman, jadi setelah semuanya udah kita pasang, dua-dua harddisknya ya, kita langsung ke PC. Kita langsung klik di tanda Windows, tulis saja create and format hard disk partition. Ini kalau Windows teman-teman itu yang berbahasa Inggris ya teman-teman. Dan juga kita tinggal pilih, bisa terlihat nanti di layar, itu kita pilih GPT. Jadi beda GPT sama MBR, mungkin MBR itu lebih cocok untuk operating system yang legacy ya, atau yang jadul-jadul gitulah. Kalau untuk yang sekarang, kita pilih GPT teman-teman. Jadi itu penjelasan singkat soal GPT dan MBR teman-teman. Oke. Nah, bisa terlihat nanti di layar teman-teman. Yang biru ini, biru itu udah kami, maksudnya udah kita create volumenya. Nah, yang baru kita pasang tadi itu yang berwarna hitam. Nah, ini kan ada dua. Unallocated. Nah, ini satu masing-masing size-nya 10 tera, 10 tera. Ya, nggak bener-bener full 10 tera ya. Disunat sedikit, teman-teman. Oke, jadi size-nya sekitar 9,3-an giga lah. 9,3-an tera gitu. Oke, jadi kita tinggal create nanti. Ini kan banyak pilihannya nih teman-teman. Ada yang simple volume, berarti satu volume cuma satu harddisk gitu. Nah, kalau yang span volume itu yang dia dua harddisk digabungin juga, tapi dia ngegabungin data gitu ya. Jadi size-nya 10 tera, 10 tera menjadi 20 tera. Cuma kekurangan span volume ini, kalau misalkan harddisk pertamanya rusak, sedangkan datanya itu ada di harddisk pertama, jadi file atau datanya itu akan ikut hilang juga. Jadi untuk stripe juga hampir mirip ya sama span. Jadi stripe itu mungkin speednya bakal jauh lebih kenceng dikit gitu. Oke, yang kita butuhkan sekarang kan redundancy. Apa artinya? Failover gitu. Jadi kita butuh penyimpanan footage atau arsip yang untuk para content creator, yang kalau in case hardware-nya satu rusak, jadi datanya tetap ada di hardware satunya lagi gitu. Jadi itu yang namanya mirroring ya teman-teman. Oke, kita tinggal langsung klik new mirror volume. Oke, kita tinggal add aja ini. Oke, jadi ada dua harddisk ya. Dua harddisk ini akan sama dengan satu harddisk. Jadi tinggal kita next aja. Jadi untuk assign ini mungkin saya pilih sebentar ya. Kita mungkin pilih di G aja. Nanti ini paling tinggal diganti jadi data. File sistemnya tetap NTFS ya teman-teman. Jadi sebelum kita mulai pasti kita sebelum kita buat partisinya kita akan perform quick format. Oke, tinggal finish. Oke, sambil menunggu ya teman-teman. Nah, udah keluar kan ini tadi data G. Jadi di PC ini dua harddisk ini sama dengan satu harddisk. Jadi ukurannya sama dengan 9 tera ya. Padahal tadi kan kita pakai 2. Jadi ini yang saya saranin untuk para teman-teman konten kreator gitu. Jadi buat teman-teman yang mau nyimpen data, sebenarnya ada satu lagi sih. Mungkin itu namanya NAS atau Network Attached Storage. Tapi kan kalau NAS, selain kita harus beli harddisknya, kita harus beli perangkat NAS-nya juga, yang harganya juga nggak murah. Tapi memang fitur NAS itu jauh lebih komplit teman-teman. Jadi NAS itu mungkin lebih untuk teman-teman konten kreator yang udah punya tim gitu. Jadi NAS itu bisa kita sharing ke beberapa orang gitu. Kalau mungkin teman-teman konten kreator cuma satu orang atau solo gitu ya. Jadi mungkin salah satu opsinya ini. Jadi sebenarnya ukurannya nggak perlu 10 tera juga ya teman-teman. Karena kebetulan footage kami itu rata-rata 4K 60. Jadi ukurannya itu sangat-sangat besar. Jadi kami butuh 10 tera lah biar jauh lebih lega juga, jauh lebih aman gitu. Jadi kalau pakai yang 2 tera, 4 tera atau sejenisnya itu bisa aja ya teman-teman. Jadi buat teman-teman para konten kreator, mungkin ini bisa dipertimbangin untuk jadi opsi dipasang di PC teman-teman gitu. Nah, oke, teman-teman, video kali ini saya akhirin dulu. Buat teman-teman yang mau ngerakit PC secara rapi dan profesional, langsung aja datang ke toko kami, Jalan Pajang nomor 8 Medan, daerah Tamrin Simpang Sutrisno.
atau boleh WhatsApp dulu di kami di 081 1618 1628. Dan juga buat teman-teman yang mau ngelihat paketan PC bisa kunjungi Instagram kami @mijkwmp. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.